merasa dunia kerja saat ini berada di tekanan yang unik banget. Baru selesai kerja, disuruh upgrade skill lagi. Baru belajar satu tools, muncul AI tools baru. Dan menariknya, makin banyak anak muda sekarang berani bicara soal burnout, mental health, dan well-being. Tapi di sisi lain, leader dan business owner juga pusing mikirin revenue, efisiensi, dan cara untuk mempertahankan bisnis. Jadi, saya mulai sadar, mungkin ini bukan soal siapa yang paling susah. Tapi semua orang sebenarnya lagi berusaha untuk bertahan di dunia kerja yang berubah sangat cepat. Nah, hari ini kita mau ngobrol apakah well-being dan performance bisa jalan bareng. Apakah AI akan membantu manusia atau justru bikin kita makin kehilangan arah? Dan bagaimana peran leader untuk jadi penyeimbang di tengah semua perubahan ini? Dan kita akan ngobrolin itu di Ngopi and Nalar episode ketiga ini bareng dengan Novianti Setianingsih yang akrab dipanggil Tia, founder dan director Screening Indonesia. Tia adalah salah satu pengusaha muda yang sukses membangun perusahaannya sejak usianya belum kepala 4. Hai Tia, terima kasih sudah berkenan ngobrol santai hari ini di Ngopi dan Nalar. Apa kabar? Baik Mbak Angel, terima kasih juga sudah diundang. Senang bisa sharing di acara Kopi dan Nalar. Bagaimana tanggapan Tia sebagai leader milenial yang memimpin tim mulai dari generasi Z dengan usia yang lebih muda hingga generasi X yang lebih senior? Apakah generasi sekarang memang lebih rentan burnout atau memang dunia kerja hari ini jauh lebih melelahkan? Kalau menurut saya dua-duanya antara generasi muda atau generasi sekarang itu mudah burnout sama kondisi kerja yang lebih melelahkan itu ada benarnya dua-duanya Mbak Angel. Karena seperti ini, dulu generasi kita, katakanlah generasi milenial, generasi X ke atas gitu ya, itu kan kalau misalnya kerja, setelah pulang kerja, mereka kan langsung biasa ke rumah, sudah tidak ada aktivitas apapun. Umumnya seperti itu. Tapi kalau generasi yang sekarang, generasi Z ya, itu hidupnya terlalu ramai gitu ya. Jadi menurut saya mereka juga ada kebingungan sebenarnya mereka mau apa tujuannya gitu kan. Jadi kadang-kadang mereka bekerja di tempat yang juga tidak tepat buat diri mereka. Ditambah tantangannya adalah saat ini kan perubahan teknologi cepat sekali, perubahan AI hampir tiap hari gitu kan ya. Mereka ada kekhawatiran untuk bisa lebih cepat gitu ya, lebih cepat, lebih adaptif, lebih improve, nggak mau ketinggalan. Jadi kadang-kadang mereka sudah capek duluan secara mental. Padahal sebetulnya kalau mereka bisa memisahkan gitu ya dunia kerja yang cocok dengan mereka sebetulnya nggak akan burnout juga gitu. Saat ini banyak orang bicara soal well-being dan harapan miliki work-life balance. Tapi di sisi lain, sebagai leader juga pasti pusing mikirin agar bisnis tetap berjalan lancar dan berkembang. Menurut Tia, bagaimana cara membangun budaya kerja yang manusiawi tapi tetap punya accountability dan hasil? Kalau menurut aku gini, budaya kerja yang manusiawi itu harus didefinisikan dulu seperti apa. Bukan artinya kalau dalam dunia kerja tuh harus nyaman dan nggak boleh capek, kan juga nggak kayak gitu definisinya. Jadi antara empati dan juga accountability itu memang harus seimbang. Kan bisa kalau misalnya kita bilang dunia kerja yang manusiawi itu nggak boleh capek, nggak boleh ada pressure. Di mana-mana dalam dunia kerja pasti kan ada pressure ya. Jadi tugasnya leader memang harus menyeimbangkan, memberikan definisi yang jelas, goalsnya apa. Selama dia bisa mencapai goals yang ditetapkan bersama, achieve goal bersama, ya itu sudah selesai tanggung jawabnya di situ gitu ya. Kalau saya pribadi itu lebih senang membangun budaya kerja yang realistis. Gitu kalau ketika memang lagi peak banget, kita akan bilang ke tim ini kita sprint dulu yuk, nih lagi hektik gitu. Kalau misalnya ada kendala silakan disampaikan. Yang penting ini goalsnya ini kita harus sampai bareng-bareng nih gitu ya. Nah ketika misalnya mereka bisa mengerjakan itu, kita juga harus apresiasi gitu. Jadi memang harus didefinisikan dulu goalsnya seperti apa, terus apa yang dibutuhkan dari mereka. Jadi harus ada saling trust, harus ada saling percaya juga dengan tim.
AI bikin kerja lebih cepat, tapi juga bikin banyak orang takut untuk tergantikan. Menurut Tia nih, bagaimana cara melihat AI dengan lebih sehat dan realistis? Kalau menurut aku sebetulnya AI itu netral, nggak perlu jadikan ancaman juga. Tapi kita gimana cara memandang kita AI itu sebagai alat bantu kerja gitu ya. Memang kuncinya kita memang harus mau belajar. Karena kalau AI itu kan biasa membantu kita banyak untuk pekerjaan yang sifatnya kayak administratif, repetitif gitu ya. Yang hal-hal seperti itu sebaiknya memang sudah dikerjakan oleh AI biar energi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih strategik, lebih apa ya, pekerjaan yang lebih bobotnya lebih berat gitu ya dibanding hanya mengerjakan administratif. Jadi memang tantangannya kita mau nggak mau harus belajar, harus mengikuti biar AI ini bukan jadi ancaman buat kita tapi membantu kita dalam bekerja. Jadi AI itu merubah cara kita kerja sekarang sebetulnya, dan ini saya melihatnya sebagai hal yang netral, bukan ancaman juga. Kalau AI makin pintar menurut Tia sebagai leader, skill apa yang paling penting dimiliki ke depannya? Dan bagaimana seorang leader ini bisa jadi penyeimbang antara target bisnis, perkembangan teknologi, dan kebutuhan manusia di dalam tim? Kalau ditanya skill apa yang harus dimiliki leader saat ini, yang pertama dia harus punya adaptability, dia harus bisa mengikuti perkembangan zaman gitu ya, sebagai alat bantu kerja. Bukan artinya dia akan digantikan oleh AI, tidak, tapi AI yang akan membantu dia dalam bekerja. Yang kedua, dia harus punya communication skill yang bagus, karena apapun yang dia dapat dari AI gitu kan, dia kan tetap harus mengkomunikasikan ke manusia juga gitu kan. Jadi memang cara dia berkomunikasinya juga harus punya. Kemudian juga ada emotional intelligence. Nggak semua yang disediakan oleh AI itu kita akan transfer mentah-mentah, tapi kan dia harus memilih gitu ya, dia harus mengkomunikasikan ke timnya apa yang harus di deliver. Dan menurut saya tuh nanti challenge-nya adalah di human connection dia. Gimana caranya kita menyeimbangkan apa yang kita dapat dari AI, kita terjemahkan ke tim, kita komunikasikan. Leader itu harus punya sifat-sifat yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Tia yang sudah berbagi pandangan hari ini. Apakah ada satu pesan yang penting banget untuk bisa diketahui dan dipelajari oleh para leaders hari ini? Iya, pesannya gini Mbak Angel, leader itu sebetulnya tugasnya bukan cuman harus mampu atau cakap membuat strategi bisnis yang bagus ya, tapi juga gimana cara dia membaca energi timnya gitu ya. Bagaimana juga dia jadi penyeimbang dari lintas generasi tim yang dipimpinnya. Jadi memang leader itu tantangannya sekarang jauh lebih besar, dan jadi saya bisa bilang leader itu harus menjadi penyeimbang sekarang itu. Dia gimana caranya bisa memanfaatkan teknologi AI yang ada, tidak hanya fokus kepada target, tapi gimana caranya membangun budaya kerja yang sehat, jadi tim-timnya juga tetap solid dan tetap kompak. Oke, terima kasih Tia. Semoga ini bermanfaat untuk para leaders di luar sana. Saya rasa hari ini kita belajar bahwa dunia kerja saat ini berubah sangat cepat. Generasi muda ingin hidup lebih sehat. Bisnis ingin tetap sustain. Dan AI datang mengubah cara kita bekerja dengan ritme yang belum pernah kita alami sebelumnya. Pada akhirnya, semua orang sebenarnya sedang belajar untuk beradaptasi. Dan mungkin tantangan seseorang terbesar hari ini bukan cuma soal teknologi, tapi bagaimana tetap menjadi manusia di dunia yang bergerak secepat mesin. Karena saat AI bisa membantu pekerjaan jadi lebih cepat, peran manusia justru menjadi semakin penting. Mungkin refleksi yang paling penting hari ini bukan apakah AI akan menggantikan manusia, tapi bagaimana manusia dan teknologi bisa bekerja bersama untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat, tim yang bertumbuh, dan masa depan yang lebih sustain. Saya Angelina Nadeak, terima kasih sudah ngopi dan nalar bareng hari ini.